Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Sukastini, NIM 180321100121 dari kelas EPPD. Kali ini saya akan membahas review jurnal yang berjudul Farmer Behavior on Facing Production Risk of Organic Rice Farming in Indonesia, atau perilaku petani menghadapi resiko produksi beras organik pertanian di Indonesia. Pertanian organik sangat penting karena secara tidak langsung dapat bermanfaat dalam jangka panjang, dapat menjadi suatu alternatif pemecahan masalah produksi padi melalui daur ulang alami, sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanah. Namun, permasalahan mendasar dalam usaha tani padi organik selain efisiensi usaha tani, tetapi memiliki resiko yang sangat tinggi. Kemudian, pemilihan lokasi untuk penelitian pada jurnal yaitu Desa Delingo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia. Di sini, peneliti memilih 216 sampel atau responden. Kemudian, model fungsi yang digunakan yaitu JAS-NPOP, yaitu fungsi produksi ditambah dengan fungsi produksi. Kemudian, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perilaku petani dan faktor yang paling signifikan mempengaruhi resiko produksi padi organik ini. Model JAS-NPOP. Pengukuran resiko produksi JAS-NPOP tahun 1979 mengacu pada metode McCarthy dan Dejan-Free tahun 1977. Pengukuran dilakukan dengan memilih faktor-faktor yang paling signifikan mempengaruhi penentuan hasil regresi. Parameter faktor yang mempengaruhi atau yang berpengaruh secara signifikan digunakan untuk melihat tingkat perilaku petani dalam menghadapi resiko produksi berdasarkan pendekatan ekonometrika. Faktor yang digunakan dalam penelitian, yang pertama ada X1 yaitu luas lahan, kemudian ada X2 jumlah benih, kemudian ada X3 pupuk organik padat, X4 pestisida organik cair, X5 pestisida organik cair, X6 pestisida organik padat, X7 tenaga kerja dari keluarga, kemudian X8 tenaga kerja dalam keluarga, X9 yaitu biaya sewa traktor. Kemudian kita melihat pengaruh faktor yang paling signifikan dilihat dari tabel koefisien faktor produksi yang paling signifikan. Nah, bisa dilihat pada tabel faktor yang paling berpengaruh dan berkontribusi besar terhadap resiko produksi beras organik yaitu biaya sewa traktor, di mana memiliki nilai koefisien 0,310 untuk mencocokkan fungsi produksi melalui Fxz dan fungsi produksi Hxz. Perlu dilihat faktor produksi yang paling besar kontribusi terhadap produksi beras organik. Bisa dilihat pada tabel, jika biaya sewa traktor lebih tinggi, maka produksi beras organik akan lebih besar. Dan jika biaya sewa traktor semakin tinggi, maka perilaku petani dalam mengambil keputusan menghadapi resiko produksi dalam hal pencarian resiko akan semakin besar pula. Kemudian kita melihat tabel perilaku petani terhadap resiko produksi beras organik. Pada tabel di sini, tabel perilaku petani terhadap resiko produksi usaha tani beras organik dilihat dari 216 sampel, terdapat 46,30% petani atau sama dengan 100 orang yang mengambil keputusan takut akan resiko atau risk averse, di mana petani akan melakukan penghindaran akibat adanya resiko ini. Perilaku petani ini menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan varian keuntungan, maka petani akan mengimbanginya dengan menaikkan keuntungan. Yang diharapkan
dan ini merupakan ukuran tingkat keputusan petani. Sedangkan 53,70% petani atau 116 orang petani mengambil resiko risk taking, yaitu pencarian resiko. Perilaku petani ini akan menunjukkan terjadinya peningkatan kisaran keuntungan, maka petani akan mengimbanginya dengan menurunkan keuntungan yang diharapkan. Untuk melihat tingkat resiko yang dihadapi petani, yang digunakan adalah koefisien variasi. Semakin besar nilai koefisien variasi menunjukkan semakin besar resiko produksi beras organik, dan sebaliknya semakin kecil nilai produksi resiko pada usaha tani. Jadi bisa diambil kesimpulan, faktor yang berpengaruh yang paling signifikan dalam produksi beras organik di sini yaitu faktor X9, yaitu sewa traktor. Kemudian perilaku petani terhadap resiko produksi beras, yaitu pencarian resiko atau risk seeking, di mana memiliki hasil dari responden banyak, yaitu sebesar 53,70% atau 116 orang. Kelebihan dan kelemahan jurnal. Kelebihan jurnal di sini yaitu menggunakan bahasa yang sederhana sehingga akan mudah untuk dipahami oleh pembaca atau pereview jurnal. Pembahasan pada jurnal dibuat secara singkat dan padat sehingga pemahaman kepada jurnal lebih berbobot dan sangat mudah untuk dipahami bagi pemula. Kemudian kelemahan jurnal di sini yaitu pada perilaku petani tidak dijelaskan secara rinci macam-macam perilaku petani terhadap risiko. Sedangkan pada mata kuliah ekonomi produksi pertanian yang dipelajari itu ada 3 kurva risiko perilaku petani. Itu saja hasil review jurnal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.